Saudara kekasih, saya percaya bahwa hidup ini adalah satu perjuangan. Kadang-kadang orang mengatakan, ya perjuangan antara mati dan hidup. Menurut saya tidak sebegitu serius. Hidup harus menerima pertolongan dari Tuhan supaya kita tidak menyabung nyawa. Katakan, saya tidak mau menyabung nyawa. Karena Yesus telah mati bagi saya dan bangkit dari kematian. Jadi hidup saya harus berkemenangan. Saudara, itu sebab tidak sampai seorang anak Tuhan dia harus menyabung nyawa. Saudara, ini harus diperhatikan benar supaya kita boleh mendapatkan keteduhan bagi jiwa kita. Seringkali orang bangun pagi dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi hari ini. Bisakah aku menanggulanginya? Bisakah aku mengantisipasinya? Ini pembayaran begitu besar. Biaya hidup begitu banyak. Ya, ada banyak persaingan dalam perdagangan. Apakah aku mampu untuk menjalaninya? Saudara, hal ini begitu berkecamuk dalam hidup orang. Ya, saudara, orang mengatakan anak muda yang paling khawatir. Menurut saya, orang tua yang paling khawatir. Saudara, anak muda masih bisa menghandle perasaannya. Tetapi orang-orang yang sudah tua dan tidak mempunyai satu pegangan hidup. Tidak ada satu income katakan. Atau harapan-harapannya sudah menjadi hilang dalam hidupnya. Saudara, dia di dalam keadaan tubuh yang degeneratif, yang sudah merosot, ditambah dengan beban mental, kekhawatiran, jantungnya bisa tidak kuat. Organ tubuhnya bisa keracunan. Karena hormon-hormon kekecewaan dan hormon-hormon putus asa mulai diproduksi lebih daripada semestinya. Yang paling sering orang katakan asam lambung naik. Itu salah satu saja, saudara. Nah, itu sebab kekhawatiran ini melanda semua orang. Saudara, dia bukan sejenis penyakit, tetapi dia sejenis roh. Katakan roh khawatir. Saudara, berkali-kali Yesus menegur para murid karena mereka khawatir, karena mereka takut. Mereka tidak berani melangkah maju. Saudara, dan itu sebab Yesus menegur mereka berkali-kali. Nanti kita juga akan melihatnya. Apa sebab? Karena mereka tidak mempunyai iman. Saudara, pelajaran pagi ini adalah tentang iman yang sebesar biji sesawi. Ya, iman sebesar biji sesawi. Ya, saudara, sayang saya tidak bisa menunjukkan. Kelihatannya saya sudah tidak punya itu biji sesawi dari Israel. Saudara, kalau saudara melihat pada gambar di sini, itu jelas diperbesar sekian kali, ya, sekian puluh kali. Ya, tetapi menunjukkan bahwa itu kecil sekali. Tetapi saudara melihat di belakangnya, itu pohon dari pohon sesawi yang Yesus mengatakan banyak burung-burung akan bertengger dan bersarang di sana dan orang berteduh di sana. Bijinya kecil sekali. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu boleh mengatakan pada gunung ini, tercabutlah kamu dan masuklah dalam laut. Saudara, ini sesuatu hal yang dahsyat. Ini satu misteri. Ini bukan satu peribahasa. Ini bukan satu ilustrasi. Tetapi ini sesuatu rahasia yang Anda dan saya harus terima. Ya Tuhan, iman tidak perlu besar seberapa. Sekecil biji sesawi saja sudah dahsyat. Saudara, kadang-kadang orang berkata, dokter memberi saya pil kecil sekali. Apa gunanya ini? Saudara, karena pil ini terlalu keras. Terlalu keras. Dia mematikan virus, bakteri, ataupun baksil di dalam tubuh dan darah manusia. Jadi tidak boleh dikasih dalam dosis yang besar atau yang banyak. Harus yang kecil saja. Dan itu sudah cukup. Kalau Yesus mengatakan kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, yang kecil banget, kamu bisa memindahkan gunung yang besar ini. Apa maksudnya? Kita sudah sangat tahu dan familiar dengan ungkapan Yesus ini. Tetapi rahasia ini penting sekali. Mungkin saudara datang dengan persoalan, dengan problema, dengan segala sesuatu yang berat. Yang mustahil dalam hidup saudara. Maka saudara harus meminta, Tuhan tambahi iman kepada hamba. Ternyata iman hamba lebih kecil daripada biji sesawi. Itu sebab tidak terjadi apapun dalam hidup hamba. Saudara, kita harus memilikinya. Standar, katakan standar iman saya harus sesuai firman.
sebesar biji sesawi. Ya, saudara. Jadi saya dan saudara kembali kepada firman. Standarnya firman. Ya, saudara, kita mau meriset semua anggapan bahwa aku sudah sangat percaya, sangat beriman. Ternyata tidak. Jadi kita harus kembali kepada firman. Katakan, saya harus kembali belajar dari firman. Supaya saya memiliki standar iman. Saudara. Nah, ini penting sekali kan standar, saudara. Orang memakai helm yang tidak standar berbahaya buat dia. Polisi akan menilang dia. Karena dia tidak pakai helm yang semestinya. Dia tidak membawa motor dengan lampu yang menyala umpamanya. Tidak ada kaca spion. Itu standar keselamatan dia, bukan polisi punya keselamatan. Itu sebab kalau tidak, maka akan mengalami hal yang berbahaya. Saudara, itu sebab sebesar biji sesawi. Apakah Anda ingin punya iman sebesar biji sesawi? Kalau Anda dan saya menginginkan hal ini, maka Tuhan siap memberikannya kepada kita. Mari kita akan membaca lebih dahulu pada 5 buah ayat dari Matius pasal yang ke-17. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. 1, 2. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ulangi, karena kamu kurang percaya. Ulangi, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Katakan luar biasa. Beri tepuk tangan bagi firman Tuhan. Haleluya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Para kekasih, rahasianya adalah pada iman sebesar biji sesawi. Ini tidak berbicara tentang volume ataupun bentukan objek iman yang sebesar biji sesawi itu. Ini berbicara tentang kembalilah kepada firman. Kembalilah pada pengajaran yang memberi kamu iman dan kepercayaan. Saudara, kamu seringkali imannya dibungkus dengan teknologi, dibungkus dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan uangmu. Kamu harus kembali kepada biji sesawi. Artinya kamu kembali pada konteks dan standar ilahi. Untuk kamu mempunyai iman yang bisa menghasilkan, mencabut gunung dan melemparnya ke dalam lautan. Kamu harus bisa memindahkan gunung. Iman kamu mungkin gede, sebesar onde-onde, tetapi tidak akan bisa berbuat apapun. Kamu harus kembali kepada firman. You have to come back to Bible and what the Bible have taught us. You have been down right now, and if you done, then God will give to you whatever that is impossible in your prayer, in your life, in your history as well. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, iman sebesar biji sesawi berarti, katakan berarti saya harus kembali pada pengajaran firman. Saya tidak boleh membungkus iman saya dengan perkara-perkara duniawi. Saudara, contoh ini, saudara. Saya mau berkorban kepada Tuhan. Supaya saya diberkati 100 kali lipat.
Nah, saudara membungkus iman korban dengan perkara duniawi. Karena saudara dan saya menghendaki diberkati berlimpah. Saudara, kita harus kembali pada iman. Kalau kamu berkorban, hatimu tulus tanpa maksud dan pretensi apapun. Just give, beri aja kepada Tuhan. Kalau kamu berkorban dengan iman, ini saya ambil salah satu contoh saja. Ya, maka aku akan melakukannya. Saudara yang kekasih, itu sebab kembali kepada iman sebesar biji sesawi. Ya, supaya kita tahu bahwa kekristenan kita, iman kita kepada Yesus itu menghasilkan. Katakan, iman saya harus menghasilkan. Supaya dunia melihat, supaya iblis takut. Ya, para kekasih, nah dari apa yang kita baca tadi barusan, ayat 16 sampai dengan 20, saudara, maka saya bisa mengambil kesimpulan bersama Anda, bila tidak, saudara, bila tidak apa yang terjadi? Yang terjadi pertama, pemuda ini, anak dari bapak ini, yang dirasuk setan, sehingga dia kadang-kadang masuk dalam api, setelah badannya kebakar, ataupun badannya menjadi melepuh, dia masuk dalam air. Setan menyiksa dia, begitu rupa, saudara. Nah, sehingga anak ini tersiksa. Bisa-bisa sebentar lagi sudah bisa mati dia. Tidak tahan dengan siksaan daripada iblis. Bila tidak, maka Anda dan saya akan mengalami iblis mendominasi, iblis berkuasa, iblis menginjak-injak kita, iblis mengalahkan kita, para kekasih. Iya, itu akan terjadi. Setan menyiksa seseorang karena dia tidak kembali kepada firman Allah. Saudara, jadi kalimat iman sebesar biji sesawi adalah iman kepada Kristus harus sesuai kepada firman Tuhan. Itu maksudnya. Ya, bukan gedenya seberapa, saudara. Tetapi yang sesuai dengan standar ilahi. Ya, saudara, apa yang kita baca, saudara, Yesus menerima keluhan dan komplain dari ayah dari anak muda ini, pemuda ini. Ayahnya berkata, "Guru, aku sudah membawa anakku ini kepada 12 muridmu. Mereka bergantian menengking setannya tidak keluar, Guru. Sekarang aku bawa dia kepadamu." Saudara, dan Yesus menegur para murid dan berkata, "Berapa lama lagi aku harus hidup dan bersabar dengan kalian? Bawa ke sini anak ini." Saudara, dan anak itu dibawa dan Yesus menegur dengan keras itu kuasa iblis dan iblis segera keluar. Saudara, coba, begitu mudah, katakan begitu mudah. Bila saya melakukan sesuai iman yang sesuai dengan firman. Sesuai iman yang sesuai dengan firman itu berarti saya dan Anda ada di dalam sabda Tuhan. Begitu mudah. Saudara, tidak ada ritual, tidak ada doa lebih dahulu, langsung ditegur dan iblisnya keluar. Dan anak ini sadar kembali. Saudara yang kekasih, itu sebab mari kalau percaya kepada Yesus harus murni. Saudara, ada orang datang kepada Tuhan supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, dia mendapatkan berkat Tuhan. Itu adalah otomatis. Apa yang dia butuh, Tuhan adalah Bapa. Katakan, Tuhan adalah Bapa. Dia bukan hanya Allah yang luar biasa, tapi dia ayah saya. Saudara, kalau saudara anaknya, dia Bapa yang tahu kebutuhan saudara. Dia sangat tahu kelemahan, kehebatan, pertambahan, kekurangan dari hidup seseorang. Itu sebab kembalilah kepada wacana, kepada pelajaran firman. Engkau akan mempunyai iman yang sungguh-sungguh dikerjakan oleh kuasa Allah. Amin. Nah, para kekasih, bila tidak, yang kedua, ini kita akan baca sekarang. Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai dengan 20. 1, 2. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Katakan, bila saya berdoa dan memohon, saya harus percaya. Satu, saya harus percaya. Dua, saya harus yakin saya telah menerimanya. Saudara, ini adalah dua hal yang saya akan ungkapkan sebagai permintaan Tuhan. Milikilah iman sebesar biji sesawi. Kembalilah kepada firman-Ku. Kalau kita tahu apa sih wawasan dari Tuhan Yesus dengan mengilustrasikan, merumpamakan iman sebesar biji sesawi, ini penjelasannya. Saudara, nah itu sebab saya akan melangkah bersama dengan Anda pada slide berikutnya. Dari Markus 11:22 sampai 24 tadi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, katakan, asal tidak bimbang hatinya, asal tidak bimbang hati saya, asal tidak bimbang hidup saya, sampai kapanpun, maka saya memiliki iman sebesar biji sesawi. Ya, tetapi percaya, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Saudara yang kekasih, di sini gambar yang tadi slide sebelumnya kita melihat itu gunung beranjak, dicampakkan, dicabut, saudara, dari pulau, dari daratan ini, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam laut oleh iman sebesar biji sesawi, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya perjanjian Allah itu pasti terjadi dan digenapi. Cuma masalahnya iman kita tidak kembali kepada firman, saudara. Nah, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan yang pertama tadi. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Satu, percayalah. Katakan, saya harus percaya pada apa yang saya doakan dan saya mintakan. Ya, jadi percaya apa yang aku doa, apa yang aku mohon, aku harus percaya. Apa artinya percaya? Percaya berarti berserah. Katakan, percaya berarti saya harus berserah kepadanya. Saudara, berserah tidak menunjukkan bahwa sikap saudara adalah berhenti, pasif, ataupun apatis. Udah pasrah ing pandum, terserah Tuhan. Lalu saudara ngelokro, itu tidak benar. Itu bukan sesuai dengan firman. Nah, maksud daripada kata percaya, saudara, atau iman, atau pistis adalah orang yang yakin. Dia mampu, dia pejabat, dia orang kaya, dia orang yang hebat, dia dokter yang pintar. Dia pasti bisa menolong aku. Nah, ini kepercayaan. Saudara, ini kepercayaan. Lalu apa yang saudara kerjakan? Dokter sini, saya akan membantu dokter ya untuk menghandle anak saya ini yang sedang terbaring koma sekarang. Saya akan bantu dokter. Oh, engkau tidak boleh masuk di sana. Engkau tidak boleh membantu dan cawe-cawe untuk menolong kepadanya. Tidak. Engkau harus di luar kamar. Engkau harus di luar kamar operasi. Engkau harus nunggu di sana. Biarkan dokter bekerja sendiri. Ini satu contoh. Saudara percaya kepadanya. Tapi saudara mau ikut campur bekerja. Saudara ingin ikut mengobati anak saudara yang sedang koma. Kan tidak masuk akal. Percaya di dalam Alkitab berarti berserah kepadanya. Karena dia paling mampu. Amin. Ayo angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, ajarilah hamba percaya sesuai dengan kebenaran firman. Yaitu hamba yakin
Engkau mampu. Dan hamba hanya berserah sesuai kemampuan dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba belajar percaya, hamba mau berserah sambil yakin bahwa Engkau memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan, baharuilah iman kami yang tidak standar, yaitu tidak sebesar biji sesawi. Supaya kami dibaharui iman kami sesuai dengan pelajaran ini, untuk kami memiliki iman sebesar biji sesawi. Kami berserah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Tetapi ada satu masa di mana Tuhan demonstrasi kuasa. Contoh, di dalam kebaktian kesembuhan ilahi. Baik di ruangan gereja maupun di lapangan, di stadion, di alun-alun. Saudara, itu beda. Itu Tuhan sedang menyuruh hambanya mengadakan sesuatu demonstrasi pada semua khalayak ramai. Supaya mereka melihat kuasa Tuhan. Itu beda. 95% menurut saya orang yang datang dalam KKR kesembuhan, yang benar ya saudara, bukan untuk cari duit ya. Ada zaman sekarang ini sejak puluhan tahun yang lalu sudah mulai dikomersialkan. Ya, aku mau memimpin KKR kesembuhan ilahi, tapi tolong transfer uang lebih dulu, 150 juta, baru aku mau datang. Saudara, itu Tuhan tidak akan bekerja. Zaman kayak begitu itu sampai sekarang, orang-orang pendeta macam begitu masih cukup banyak. Tetapi kalau seorang dipakai oleh Tuhan dan dia diutus oleh Tuhan untuk membuat satu demonstrasi pada khalayak ramai, maka dia betul-betul dan Yesus betul-betul bekerja. Sehingga orang-orang yang datang dengan sakit, dengan ambulans, dengan brandcar, dengan beca, dengan mobil, mereka pulang semua meninggalkan penyakit mereka. Dan mereka berjalan kaki, sembuh. Itu beda. Karena kita tidak memaksa Tuhan di lapangan itu atau dalam KKR kesembuhan itu. Tidak. Memang Tuhan sedang menyuruh untuk orang-orang di kota atau di negara tersebut percaya kepada Yesus. Itu pasti sembuh. Siapapun yang mendoakan, bahkan bukan pengkhotbah. Para asyir, para pelayan sidang yang menumpangkan tangan, mujizat terjadi karena Tuhan sedang mempunyai maksud untuk demonstrasi. Saudara, pasti jadi. Saudara. Tetapi apa yang saya dan saudara hadapi sekarang, sehari-hari kita memaksa Tuhan juga. Saya memaksa Tuhan. Saudara, itu keliru. Yang benar orang percaya adalah, aku percaya Yesus mampu. Yesus kuasa, tetapi aku berserah kepadanya. Indah sekali. Ini iman yang indah. Kita kembali kepada iman sebesar biji sesawi. Kalau kita kembali pada iman sebesar biji sesawi, barulah Tuhan menyatakan kehendaknya. Ya saudara, itu sebab yang pertama percayalah. Artinya berserahlah. Karena kau percaya kan? Kau harus berserah. Tunggu saja apa maunya. Ya saudara. Kedua, yang saya tulis dengan warna putih adalah apa? Menerimanya. Menerimanya. Apakah menerima? Saudara. Menerima itu biarlah kalau apa yang aku inginkan terjadi, puji Tuhan. Tetapi kalau kebalikannya, Tuhan tidak memberi, maka aku ya tetap harus menerima. Bisa mengerti? Bisa maksud apa tidak? Halo? Coba maskernya turunkan sedikit. Jangan dinaikkan sampai di alis. Ya. Menerima itu artinya apa? Artinya saya dan saudara kalau diberi, puji Tuhan. Kalau tidak diberi, masa tidak ngamuk?
sakit hati, juga puji Tuhan. Sesuai kehendakku, sesuai kehendakmu, saudara. Kebalikannya sekalipun Tuhan, hamba harus yakin katanya bahwa kamu telah menerimanya. Ayo sekarang kamu tulis pada pernyataan ini, tanda tangan nih, kamu telah menerimanya. Apapun, itu artinya iman sebesar biji sesawi. Kita kembali kepada firman, ya, saudara. Sehingga kita tidak memaksakan kehendak kita. Karena dia Allah yang tidak bisa dipaksa. Dia Allah yang maha mengerti, maha tahu dan maha berkuasa. Amin. Tidak pantas saya memaksanya. Anda memaksanya tidak pantas. Itu sebab orang yang satu, percayalah berarti berserahlah. Kedua, menerimanya, bahwa kamu telah menerimanya artinya apa? Bisa menerima yang sesuai apa yang aku ingin, ataupun kosok balinya, opposite-nya, kebalikannya pun aku harus bisa menerima. Dan aku tidak boleh marah, aku tidak boleh geloh kepada Tuhan. Saudara, ini kembali pada sebesar biji sesawi. Jadi kalau seorang Kristen, dia mengerti pelajaran ini, dia betul-betul percaya dan menerimanya, saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saudara punya family atau diri saudara sendiri, karena saudara datang ke rumah sakit sendirian, dan saudara, dokter berkata kamu harus dioperasi. Ya karena tidak bawa family, tidak, ayo kamu tanda tangan. Apapun yang terjadi, mati atau hidup, gagal atau sukses ini operasi, tanda tangan dulu bahwa kamu telah menerimanya, saudara. Jadi di sini kita sudah diharuskan 100% yakin bahwa apa yang terbaik pasti terbaik buat aku. Amin. Maka saudara mempunyai hidup yang enteng dan rileks. Anda mempunyai hidup yang penuh dengan satu penyerahan kepada Tuhan. Tuhan melihat, anakku, kamu itu punya permintaan itu sangat vital, sangat darurat, sangat emergency. Entah kamu bisa menyerah kepadaku. Lalu Tuhan dalam sepersekian detik, dia membuat satu keputusan. Aku sembuhkan. Aku angkat. Saudara. Kenapa? Karena dia melihat seorang dia bisa berserah, anaknya bisa berserah, menyerahkan semua macam masalah antara hidup dan mati di dalam tangannya. Saudara, maka anak Tuhan ini dia percaya dan menerima. Katakan, saya harus percaya dan saya harus menerimanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.